Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, video kali ini kita akan membahas bagaimana diam-diam Roy Suryo itu sowan ke SBY dan kemudian memberikan buku Jokowi's White Paper. Dan kemudian dalam wawancaranya Roy Suryo mengatakan ekspresi SBY ketika mendapatkan buku tersebut. Wah, makin curiga nih di baliknya siapa. Kita lihat dulu videonya sebelum kita bahas ini lebih jauh, teman-teman. Let's go. Kan jalannya Mas Roy untuk teman-teman nih untuk membuktikan ijazahnya Pak Jokowi ini kan kayaknya menjalani jalan berliku-liku berbatu-batu gitu lah. Berat banget. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong ini bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Nah, sekarang kita kan akan gitu. jadi jangan. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi White Paper. Udah terima ya Pak? Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Mas Roy, ini kan ya. jalannya Mas Roy. Ternyata diam-diam sowan ke SBY, teman-teman. Ada apa? Ya. Apakah kecurigaan beberapa tokoh kemarin soal dibalik layar dari Roy Suryo teroris ini, teman-teman, ada agenda politik besar untuk mendowngrade reputasi politik Pak Jokowi dan keluarganya, yang kemudian partai birulah terceplos dari mulut mereka. Apakah ini semakin hari semakin memperjelas bahwa Roy Suryo adalah mantan kader dari Partai Demokrat? Ya, menjadi pertanyaan publik hari ini, siapa sebenarnya yang backup? Siapa sebenarnya yang membacking Roy Suryo? Ya, banyak pihak-pihak yang mengatakan bahwa sampai detik ini mereka belum juga ditetapkan sebagai tersangka atas pelaporan Pak Jokowi dan laporan polisi yang lainnya terhadap mereka, itu karena di belakang mereka itu ada backing yang kuat. Coba kalian bayangkan, teman-teman. Ya, coba teman-teman lihat dulu. Ini sudah mau habis bulan Oktober, tapi belum juga ada penetapan tersangka. Netizen jadi bingung dan jadi pesimis dan memiliki kecurigaan yang semakin kuat. Ya, kemarin saya mendengarkan percakapan Andi Aswan dengan Bang Bill yang katanya untuk penetapan tersangka sepertinya menunggu dua anggota penyidik yang dari Yamaguchi. Katanya dua penyidik ini pergi ke Yamaguchi untuk meminta keterangan apakah Rizwan Syahniper lulusan dari sana atau tidak. Karena ada keterkaitan, ya selama ini Rizwan membawa-bawa nama seorang peneliti lulusan dari S2, S3 dari Yamaguchi dan kemudian membangun fitnahannya sehingga banyak orang percaya. Dan kemudian penyidik akhirnya mau mengaitkan itu dengan kasus ini dalam tingkat penyidikan ini. Tapi kejelasannya masih abu-abu juga, teman-teman. Ya, soal bagaimana sampai mau habis bulan Oktober. Coba kalian bayangkan, itu lama sekali. Sampai 6 bulan lebih kasus ini belum juga ditetapkan siapa tersangkanya. Nah, ini menjadi pertanyaan publik. Banyak publik yang bertanya-tanya. Pasti di belakang mereka ada yang membackup. Pasti ada orang kuat yang membackup. Dan kali ini saya tidak mau mengatakan bahwa yang membacking mereka adalah SBY. Ya, sekalipun Roy Suryo mengatakan dia bertemu dengan SBY dan kemudian memberikan buku Jokowi White Paper, dan kemudian ekspresi SBY katanya tersenyum ketika menerima buku itu. Saya tidak mengatakan bahwa SBY dibalik mereka, tapi tentu saja ini akan menjadi kecurigaan tengah masyarakat. Ini akan menjadi perbincangan. Apakah benar yang awalnya kan masih abu-abu, dan kemudian Roy Suryo ngapain juga SBY diberikan buku Jokowi White Paper? Pak Prabowo katanya mereka mau apa relevansinya sebenarnya? Mereka mau berdalih bahwa fitnahan-fitnahan yang mereka hadirkan hari ini adalah penelitian, adalah hal yang bersifat akademis dan sebagainya. Sehingga mereka memberikan buku-buku tersebut kepada orang-orang besar. Ya, yang
ketahuan sekarang ya Roy Suryo ketemu SBY dan katanya SBY ada mempunyai perbincangan yang tersendiri dengan mereka yang dikatakan itu nanti akan dibukakan nanti. Ya teman-teman ya, itulah membuat saya curiga dan pastinya kalian pasti akan curiga dengan hal ini. Ya, kita saksikan dulu video selanjutnya teman-teman. Ya. Baik, terima kasih. Saya RRT Dr. Tifa bersama Bang Roy Suryo dan Bang Rizwan Syanipar. Saat ini kami menambah lengkapi dari apa yang sudah kami sampaikan tadi di ruangan bersama Wakil Ketua DPD, yaitu bahwa saat ini untuk, sekali lagi saya mention ya, saya underline bahwa untuk soal ijazah Joko Widodo itu sudah selesai ya, dan sudah kami bukukan dan saat ini kami sedang sosialisasikan hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi White Paper ini ke seluruh Indonesia. Nah, dengarkan perkataan dari wanita berhati racun ini teman-teman. Dia mengatakan kasus ijazah palsu Pak Jokowi sudah selesai, kami sudah membuat buku ini. Ya sudah selesai, tapi proses hukum masih berjalan. Hei keong racun. Ya, enak aja kamu bilang selesai, di penyidik masih berjalan tuh sekalipun lelet. Dia mengatakan kasus ijazah palsu Pak Jokowi sudah selesai dan kita akan berfokus kepada ijazah Gibran. Mungkin coba kita dengarkan dulu teman-teman. Saat ini tahap yang berikutnya kami sedang melakukan penelitian paralel. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. Ya, judulnya yang nanti insya Allah November 2025 akan kami rilis. Judulnya adalah Gibran's Black Paper. Ya, insya Allah dalam waktu dekat. Jadi data-data primer sudah kami kumpulkan, metodologi riset melalui 4 bidang bahkan ya, nanti akan buku Gibran's Black Paper itu juga akan ada telaah dan analisis hukum dari Pak Dr. Refli Harun. Ada nggak yang mau bikin buku Tifa Black Mamba? White Paper, Black Paper, Tifa Black Mamba. Black Mambanya siapa tuh bang? Nggak tahu ya. Jadi nanti akan tambah lengkap dan kemudian kami juga akan mendorong agar hasil penelitian kami dalam bentuk buku Gibran's Black Paper ini akan menjadi alat, akan menjadi sebuah bukti untuk melakukan pemakzulan terhadap Gibran. Ya. Dan berikutnya secara paralel kami juga sekarang ini untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari banyak netizen terkait dengan jejak masa lalu Joko Widodo. Ini juga kami melakukan penelitian secara paralel dan insya Allah buku itu nanti sudah kami berikan judul yaitu Jokowi's Dark Life ya. Jadi inilah nanti trilogi hasil karya dari RRT yang akan menjadi legacy, yang akan menjadi sejarah bagi bangsa dan negara ini. Kami dengan penelitian yang kami lakukan, dengan buku yang insya Allah akan kami terbitkan trilogi ini, insya Allah akan menjadi sebuah sapu untuk membersihkan, untuk memutihkan sejarah negara Indonesia. Kalian teroris yang perlu disapu dari bangsa ini ya. Kalian hanya mengotori bangsa ini. Ya. Kalian pembikin gaduh bangsa ini. Kalian yang perlu disapu, hei Tifa. Baik. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munafik ya. Jadi ada satu hal yang tadi juga disampaikan adalah peran Dewan Perwakilan Daerah ya. Karena mereka dipilih rakyat. Oke teman-teman ya. Tifa mengatakan bahwa sudah selesai kasus ijazah Pak Jokowi. Finish. Proses hukum harus berjalan sekalipun lambat. Ya. Sekalipun banyak yang mengatakan ada backingan seperti yang kita saksikan tadi, sowan ke SBY dan sebagainya. Ya. Sehingga kok lama banget dilakukan penetapan tersangka dan ini udah mau habis bulan Oktober. Seberapa optimis kalian kasus ini akan selesai? Coba tulis kolom komentar teman-teman. Inilah teman-teman ya. Betul lah yang dikatakan oleh itu Ibu Diana. Dia mengatakan bahwa si Tifa ini ya pakaiannya agamis tapi hatinya beracun. Ngeri. Itu lebih berbisa daripada ular paling berbisa di dunia. Mulut si Tifa ini. Coba kalian bayangkan. Dia mau meneliti masa lalu Pak Jokowi. Coba kok kalian. Ih, emang. Apa nggak ada yang coba meneliti jejak masa lalu si Tifa ini? Ya,
Apa nggak ada yang mau meneliti dan mengungkapkan betapa bobroknya si Tifa ini? Apa nggak ada membuat buku si Tifa, Black Mamba? Aduh, Pak Polisi tolong dong Pak. Mereka makin hari makin berisik, makin hari makin ngaco, makin hari makin gila. Pak, kapan penetapan tersangkanya tuh? Ya teman-teman, coba tulis kolom komentar pendapat kalian semua ya. Kita tetap berikan support, semoga kepolisian penyidikan kita itu bisa berjalan dengan profesional, dengan sebagaimana mestinya. Semoga tidak ada kecurigaan yang masyarakat nilai hari ini. Semoga itu tidak benar-benar terjadi, bahwa ada backingan di balik mereka dan sebagainya. Ya, silakan tulis pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.